Pemirsa, potensi pertumbuhan Indosemen Tunggal Prakarsa sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham INTP bersama Head of Investment Raswara Gian Investa, Kiswoyo Adijo. Selamat pagi, Mas Kis. Ya, selamat pagi. Mas Kis, berbicara soal Indosemen yang akan melakukan aksi korporasi, mereka akan buyback saham ini maksimal 3 sampai 3 triliun rupiah begitu. Bagaimana bacaan yang Anda lihat begitu terhadap aksi korporasi ini, analisis Anda, dan apakah momentum ini memang momentum yang sudah tepat begitu untuk melakukan buyback sebesar itu? Jadi memang pertama saya tegaskan dulu bahwa uang cash mereka posisi dari kuartal 3 itu ada 6,8 triliun. Jadi dengan buyback 3 triliun itu tidak ada masalah. Ya. Terus sebetulnya aksi buyback ini nanti kelak ujung-ujungnya adalah akan meningkatkan nilai dividen. Jadi sebetulnya pendapatan dan net profit perusahaan tetap sama, tidak berubah. Tapi ketika akan bagi dividen, net profit perusahaan dibagi jumlah lembar sahamnya akan berkurang. Karena jumlah lembar saham yang ada dikurangi dengan jumlah sahamnya sudah di buyback. Itu yang pertama. Jadi memang kedepannya kalau akan bagi dividennya akan jauh lebih besar. Dan INTP ini selalu punya kebiasaan kalau uang cash dia di tahun buku, jadi setelah tutup buku, setelah akhir bulan Desember, itu uang cashnya di atas 11 triliun, dia akan membagikan dividennya dalam jumlah cukup besar. Jadi memang uang cash dia dijaga tidak boleh di atas 11%. Jadi itu memang ketika dia melakukan buyback mungkin salah satu alternatif supaya jumlah saham beredar berkurang, nilai dividennya juga membesar. Gitu. Jadi ini sebetulnya memang sesuatu hal yang sangat menarik dan juga ada image tertentu bahwa ketika perusahaan melakukan buyback, berarti di mata manajemen, di mata direksi gitu ya, mereka memandang bahwa harga saham posisi saat ini adalah kemurahan. Dan mereka berharap ketika melakukan buyback, itu biasanya dalam waktu 2 tahun atau 3 tahun, saham buyback tersebut bisa dijual kembali dan mereka biasanya semua saham-saham yang buyback itu bisa dijual kembali dengan mendapatkan keuntungan di atas 50%-an, rata-rata, average lah gitu. Jadi mereka juga berharap kelak dapat capital gain juga dari saham buyback ini untuk dijual di kemudian hari juga seperti itu. Jadi memang ini akan sangat-sangat menarik sekali sih gitu. Betul, karena kaitannya dengan dividen yang juga nantinya akan berpengaruh dengan nominal yang lebih besar. Ini pasti menarik juga begitu ya bagi mungkin pasar begitu melihatnya. Artinya apakah ini sudah pasti menimbulkan reaksi positif dari pasar atau mungkin ada hal lain yang bisa diberikan atau terlihat dari pasar begitu melihat rencana aksi korporasi Indosemen ini? Jadi memang kalau kita rencana buyback itu sangat positif, biasanya orang akan memantau, para trader atau investor memantau, karena setelah mereka melakukan buyback itu dalam waktu 3 hari mereka INTP harus mengumumkan ke publik dia sudah buyback seberapa besar dan di harga berapa average selama periode di buyback. Nah itu biasanya kalau harga pasar, harga marketnya di bawah harga buyback itu akan memicu aksi beli cukup besar. Contohnya mereka menganggap, wah INTP saja sudah buyback di harga 11.000, saat ini posisi 10.500, orang akan berani untuk melakukan pembelian kembali. Karena mereka menganggap itu bahwa kelak saham buyback ini harus dijual kembali oleh perusahaan dalam waktu 2-3 tahun dan biasanya pasti untung. Sehingga mereka beranilah untuk simpan lebih panjang. Terus juga kalau kita lihat sedikit data fundamental, posisi kuartal 3 tahun ini kan net profit mereka sudah mencapai 1,2 T. Dengan pendapatan sekitar 10,6 triliun rupiah kan. Nah kalau kita ingat bahwa tahun 2019 itu net profit dia kisarannya kurang lebih sama, di kuartal 3 juga 1,2 triliun, pendapatannya mungkin sedikit lebih tinggi 11,3 T, tapi pada saat itu harganya adalah di level 18.700 di tahun 2019. Jadi dibanding dengan harga saat ini yang masih di bawah level 12.000, itu akan sangat jauh sekali. Nah mungkin dari sini saya lihat mungkin manajemen memandang bahwa ini harga murah banget, orang kita untung sama-sama 1,2 T dibandingkan dengan tahun 2019. Betul, harga sahamnya jauh di atas, saat ini harga masih di bawah banget. Nah ini sebetulnya alasan mereka untuk melakukan buyback karena memandang bahwa harga saham kemurahan itu saya lihat masih sangat make sense sekali gitu loh, karena terbukti lah dari data-data ini gitu. Berarti ruang untuk pencapaian target kenaikan laba yang lebih besar lagi ini masih terbuka luas atau besar juga begitu dari Indosemen. Anda melihatnya seperti apa? Jadi gini, kalau kaitan dengan laba itu tidak ada kaitan dengan aksi buyback. Karena kan laba itu adalah berkaitan dengan operasional. Berbeda dengan buyback itu kan kaitannya dengan harga saham gitu ya. Nah kalau kaitan dengan laba, memang sebetulnya industri semen ini kalau kita bicara prospek itu yang memakan semen banyak adalah properti. Sehingga ketika misalnya kondisi ekonomi kita tahun depan bahwa corona sudah mulai mereda banget, sudah tidak ada gelombang-gelombang besar lagi, di mana nanti mungkin menjelang akhir tahun mungkin sektor properti akan mulai bangkit.
Ya tandanya gampang lah, kita akan melihat di sekitar kita pelang-pelang rumah yang namanya dijual disewakan itu akan habis, tidak ada lagi. Kalau sekarang kan banyak banget tuh pelang dijual disewakan. Nah itu tandanya memang sektor properti masih berat, tapi nanti ketika sektor propertinya itu sudah bangkit, itu akan memakan semen lebih banyak. Jadi memang kita harus ingat bahwa yang memakan semen lebih banyak itu adalah properti, bukan infrastruktur. Kenapa? Karena infrastruktur itu ibaratnya kayak jalan, misalnya di beton, ya paling hanya bawahnya saja. Tapi kalau kita bangun sebuah rumah gitu ya, pasak bumi atau paku bumi saja itu butuh semen. Terus temboknya antara batu bata dengan batu bata butuh semen. Lantainya mau di keramik pun butuh semen. Temboknya pun mau dicat atau di keramik butuh semen lagi. Apalagi kalau tingkat gitu kan, wah itu butuh semen lagi di lantai atasnya dan sebagainya. Jadi memang kebutuhan semen itu lebih besar untuk properti dibandingkan dengan untuk infrastruktur. Jadi nanti ketika kebangkitan sektor properti itu otomatis akan memicu kenaikan penjualan, kenaikan revenue, dan otomatis juga kenaikan net profit daripada Indosemen dan juga produsen-produsen semen lainnya. Dan sedikit banyak kebangkitan sektor properti yang sudah mulai pelan-pelan begitu ya, pelan-pelan terasa saat sekarang ini juga sudah sedikit banyak mempengaruhi saham atau harga saham dari Indosemen juga, atau khususnya untuk industri semen begitu untuk belakangan ini ya. Kalau untuk dilihat dari kapasitas produksi dan pencapaian penjualan, sejauh mana ini mempengaruhi kinerja keuangan Indosemen? Karena kita tahu selama pandemi saat produksi juga akhirnya agak sedikit mengalami penurunan, dan juga proses ekspor impor atau logistik juga ini terhambat begitu. Apakah ini sedikit banyak juga mempengaruhi kinerja keuangan dari Indosemen? Untuk Indosemen sendiri seperti apa, Mas Kes? Memang kalau kita lihat kapasitas produksi mereka belum maksimal, jadi memang Indosemen melihat bahwa ketika kebutuhan semen lagi menurun, apalagi tahun kemarin ada krisis corona ya, selain itu properti juga belum bangkit, tapi dengan adanya krisis corona kebutuhan semen juga akan turun, itu mereka memang sudah mengurangi produksi besar-besaran. Sehingga itu sebetulnya nanti kalau kebutuhan semen akan meningkat gitu ya, itu sebetulnya mereka dalam waktu 1 sampai 3 bulan mereka bisa menaikkan produksi dalam waktu singkat, dan juga mereka bisa meningkatkan penjualan lagi. Dan memang kalau kita bicara laporan keuangan, Indosemen tergolong aman karena bagaimana juga mereka masih punya satu pabrik, saya lupa di Pati apa di Rembang ya. Itu yang satunya punya semen Indonesia, SMGR, satunya punya INTP. Itu tambang itu calon pabrik itu masih go green, masih greenfield, artinya masih benar-benar belum diproduksi, sehingga itu kalau sampai kapasitas semen yang di Citer Bogor itu nanti misalnya sudah full kapasitas, sekarang belum full kapasitas, mungkin masih di bawah 80%. Itu kalau misalnya udah full kapasitas, mereka bisa menghidupkan pabrik yang sudah siap untuk produksi di daerah sana juga, Jawa Tengah. Terus jangan lupa juga memang laporan keuangan, kalau kita bicara produsen semen yang ada listed di IDX, saya lihat yang dibandingkan dengan kompetitornya, Indosemen ini rasio utangnya ini jauh lebih rendah. Karena memang pertama mereka selalu menjaga uang cash mereka itu selalu di atas 5T. Dan juga mereka selalu menjaga juga utang mereka selalu cukup rendah, sehingga memang kalau dibandingkan dengan kompetitor, saya bilang bahwa utang mereka yang paling kecil, uang cash mereka juga paling banyak gitu. Jadi memang otomatis dengan uang cash gede, mereka juga rajin bagi dividen, itu saya bilang. Uang cash di atas 11T, langsung bagi dividen cukup besar gitu. Jadi ini paling menarik sebenarnya kalau kita bicara. Seperti yang Anda katakan, untuk saat ini sudah memiliki uang kas kurang lebih sampai 6T begitu ya. Baik, Mas Kies, kita akan lanjutkan perbincangan kita seperti apa prospek dari saham Indosemen di segmen berikutnya. Pemirsa, Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk telah menjadi emiten di pasar modal sejak 1989. Rekan Julita Telambanua akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Julita, silakan. Baik, terima kasih Cakri. Pemirsa, saham PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk telah menarik minat pelaku pasar sejak pertama kali listing di Bursa Efek Indonesia. Kita simak datanya bersama pemirsa. Ya, kita lihat PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk, kodenya adalah INTP, pencatatannya sejak 5 Desember 1989 masuk ke papan utama. Bidang usaha utamanya adalah produsen semen, sektornya adalah barang baku. Nah, untuk industrinya adalah material konstruksi. Dan pemirsa, selanjutnya kita lihat pemegang saham INTP ini, kita lihat untuk Birchwood Omnia Limited memiliki 51% saham atau 1,87 miliar lembar saham. Sementara masyarakat memiliki 49% saham atau 1,8 miliar lembar saham. Dan selanjutnya kita lihat pemirsa bagaimana sebenarnya pergerakan nilai saham dari INTP ini sejak awal tahun. Nah, tercatat di awal tahun, tepatnya di 18 Januari, kita lihat di harga yang lumayan tinggi, yaitu di Rp15.200 per lembar sahamnya. Kemudian turun signifikan pada bulan berikutnya di 12.500. Pada bulan berikutnya kembali naik ke 13.800. Kemudian trennya
cenderung turun hingga bulan Juli. Bahkan bisa dibilang anjlok ke harga 8.800. Kembali naik pada bulan Agustus ke 11.100, kemudian September kembali turun ke 9.950. November melesat ke Rp12.700 per lembar saham dan kemudian pada Desember ini tercatat di Rp11.900 per lembar sahamnya. Ya, itu dia sejumlah informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke rekan Cakri. Terima kasih Julita untuk informasinya. Baik, kembali ke Mas Kis. Mas Kis, bagaimana komentar Anda melihat pergerakan saham INTP dan mungkin prediksi target dari harga saham INTP di tutup tahun dan juga mengawali 2022, kira-kira seperti apa rentang harga INTP? Ya, kalau kita lihat mungkin akhir bulannya menjadi akhir tahun ini mungkin dia akan mencoba menyentuh level 12.500. Baik. Karena memang kalau kita lihat bicara tahun ini itu ada high level di atas 15.000. Tapi sebetulnya kalau kita bicara target dengan adanya buyback, kalau misalnya benar buyback 3 triliun tersebut berhasil dihabiskan, artinya 3 triliun benar-benar dibeli semua. Jadi memang kadang-kadang emiten menargetkan 3T, tapi kenyataannya mereka merealisasikan apa tidak, itu yang menjadi pertanyaan sebetulnya. Tapi kalau 3T itu benar-benar direalisasikan, itu sebetulnya memang kalau tadi kan saya bilang gambarnya dibandingkan dengan tahun 2019 di mana net profit-nya hampir sama nih sama-sama kuartal 3-nya gitu kan. Memang revenue saat ini lebih turun, artinya ketika keuntungan tahun ini lebih tinggi lah dengan penghematan efisiensi gitu kan. Adalah INTP. Nah, kalau kita bicara tahun 2019 itu INTP high-nya itu sempat ada di atas 22.000. Jadi kalau kita bicara peluang, jadi saya bilang kalau misalnya buyback-nya 3 triliun itu benar-benar dihabiskan untuk membeli sahamnya semua, ya mungkin harusnya targetnya mungkin dalam 2 tahun ke depan, artinya tahun depan 2022 atau 2023 itu angka 22.000 itu harusnya ada lagi begitu. Apalagi didukung oleh dengan sektor properti yang mungkin akhir tahun depan akan mulai bangkit. Akan kembali bangkit ya, baik. Betul, jadi memang ini kita menunggu adalah realisasi dari buyback itu benar-benar dilakukan apa tidak, dihabiskan apa tidak uang yang sudah dinyatakan 3 triliun tersebut. Singkat saja, sambil pasar menantikan buyback-nya apakah jumlahnya sesuai dengan realisasinya, begitu 3T, rekomendasi Anda untuk INTP? Kalau saya realisasi itu, kalau rekomendasi mungkin buy on weakness, jadi kalau misalnya INTP ada merah dalam misalnya di bawah 11.000, itu akan strong buy. Jadi apalagi kalau di bawah 10.000 itu very strong buy, karena kalau sampai di bawah 10.000 itu udah murah banget, tapi kayaknya lagi masa-masa buyback itu tidak akan terjadi sih di bawah 10.000. Mungkin di bawah 11.000 mungkin masih akan terjadi dan itu akan banyak memicu aksi beli, apalagi kalau sampai harga lagi turun di bawah 11.000, atau ada pengumuman emiten habis melakukan buyback kemarin di harga 11.000, wah itu langsung akan ada aksi beli besar-besaran, otomatis harga akan kembali ke level di atas 11.000 lagi sih. Baik, baik. Terima kasih Mas Kiswoyo Adijo untuk waktu Anda di Corporate Action pagi ini. Baik pemirsa, Corporate Action akan segera kembali usai news update. Kami akan kembali sesaat lagi.